Shalom saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kita, Allah saudara adalah sangat baik dalam setiap keadaan, setiap situasi. Allah selalu baik. Dan ia mengasihi saudara dan telah memberi kepada saya firman, pesan bagi saudara yang akan menjadi sumber kekuatan menantang kehidupan saudara. Untuk melebarkan kehidupannya, merentangkan kehidupan dan iman saudara, visi saudara, dan kapasitas saudara bagi Tuhan, melayani bagi Tuhan, menerima daripada Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara, lebih memberkati saudara. Tetapi saudara untuk lebih memberkati saudara, kapasitas saudara untuk menerima berkatnya harus dilebarkan, harus lebih besar, harus lebih luas. Itu sebabnya kita memproseskan saudara dengan tujuan saudara bisa menerima lebih banyak daripada berkatnya dan menjadi berkat lebih besar lagi. Saudara, agar saudara sendiri bisa melayani kepada jiwa-jiwa, menjamah jiwa, mempengaruhi jiwa, dampak kehidupan saudara lebih besar, maka saudara kehidupan kapasitas saudara sendiri harus diproseskan, harus dikerjakan oleh Roh Kudus agar saudara bisa lebih penuh dengan Dia. Muatan saudara harus lebih besar untuk berkat daripada Tuhan. Saya akan membaca lagi saudara dari Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai 4 yang akan menjadi dasar untuk khotbah saya, khususnya ayat 2 sampai 3. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Nah, ayat 2 dan 3 saya tekankan karena ini menjadi fokus daripada khotbah saya hari ini. Lapakkanlah tempat kemahmu. Saya tekankan lagi. Lapakkanlah tempat kemahmu. Dan bentangkanlah tenda-tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Saya akan tekankan itu lagi. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saya akan selesai dengan ayat itu. Saudara, ayat-ayat ini saya memberi semacam judul tentang bagaimana saudara berhasil dalam krisis. Tetapi khususnya di dalam ayat ini, krisisnya mempunyai potensi besar. Krisis, tantangan mempunyai potensi besar untuk melebarkan kehidupan saudara. Untuk dalam banyak pikiran orang-orang pikir krisis akan menghancurkan. Tetapi saudara, krisis di tangan Tuhan adalah alat untuk melebarkan, memperluas, mengembangkan kehidupan anak-anaknya. Karena saudara tidak ada krisis yang bisa menghancurkan, bisa mengatasi selama Tuhan ada bersama dengan saudara. Itu sebabnya dalam firman ini saya akan menantang saudara agar berfokus kepada krisis bukan sebagai sumber menghancurkan, tetapi sebagai sumber melebarkan, menguatkan, memperluas kapasitas saudara bagi Tuhan Yesus. Agar saudara bisa lebih memberkati orang lain, menjamah orang lain, melayani orang yang lainnya. Menerima lebih banyak berkat, berarti saudara ada kapasitas untuk menyampaikan lebih banyak berkat. Saudara perlu mengerti bahwa kapasitas saudara untuk memberkati orang lain tidak lebih besar daripada kapasitas saudara. Berkat yang ada dalam saudara, hanya itu yang saudara bisa pakai untuk memberkati orang lainnya.
Tapi Tuhan mau melebarkan kapasitas berkat yang ada di dalam saudara, supaya yang mengalir daripada saudara, pengaruh daripada kehidupan saudara, ada dampak lebih besar daripada yang sekarang. Inilah tujuan daripada tantangan krisis apapun, saudara. Tidak berarti Tuhan melawan saudara, melupakan saudara. Tetapi saudara perlu melihat Tuhan di dalam krisisnya, untuk dalam mengerjakan dirimu, mengubah kehidupanmu melalui tantangan dan pencobaan. Saudara saya, kita baca dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 8 dan 9. Bagaimana Rasul Paulus sikap dia terhadap tantangan. Orang yang menantang krisis atau situasi apapun, ia tidak memandangnya sebagai sesuatu yang negatif, tetapi sesuatu yang seperti memperluas kapasitas dia untuk Tuhan. Pada waktu ia melayani membuka gereja di Efesus, menanam gereja di sana, sangat berhasil dia di sana. Tuhan memberi kepada dia banyak jiwa di kota Efesus. Tetapi Paulus juga ada banyak tantangan di sana. Kita baca dalam ayat 8. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Perhatikan itu. Banyak kesempatan ya untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Nah, perhatikan yang ia tambah pada akhirnya. Sekalipun ada banyak penentang. Sekalipun banyak orang yang melawan dia. Sekalipun ada krisis. Sekalipun pencobaan besar dari orang yang benci. Dari orang yang melawan. Dari orang yang menganiaya. Sekalipun ada banyak orang yang melawan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberi keberhasilan yang luar biasa. Saudara, keberhasilan sering dihasilkan, diperoleh melalui pencobaan dan tantangan. Dan lebih besar pencobaan, lebih besar potensi keberhasilan. Lebih besar potensi kesuksesan di dalam situasi di mana saudara kerja atau melayani. Banyak pencobaan atau tantangan tidak berarti Allah melawan. Tidak berarti yang saudara lakukan adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan Rasul Paulus di Efesus, ada berkat dan ada pencobaan. Ada kesuksesan, ada penentang yang banyak. Ya, saudara perlu mengerti di dalam pekerjaan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, jangan menafsirkan tantangan, pencobaan, krisis sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, hanya menghancurkan atau melawan. Saudara, di dalam krisis tantangannya, Tuhan mengerjakan dan memakainya sebagai alat untuk memproseskan, melebarkan, memperluas kapasitas kehidupan saudara. Sekarang saya akan memberi contoh-contoh dari firman Tuhan, dari Alkitab, dari anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang walaupun dalam kehidupannya ada firman Tuhan, tetapi sekaligus ada banyak pencobaan tantangan. Kita mulai dengan Maria. Maria mengalami banyak tantangan setelah ia menerima panggilan daripada Tuhan menjadi ibu anak Allah, ibu Mesias. Setelah itu, maka banyak pencobaan. Pertama dengan Yusuf, bagaimana sikap Yusuf terhadapnya awal, sampai akhirnya Tuhan berfirman kepada dia bahwa memang ia hamil dengan anak Tuhan. Baru ia mengerti, tetapi awalnya ia mau bercerai dengan dia. Kemudian kita perhatikan bahwa selama kehidupan Maria, sepanjang kehidupan Maria, ia mengalami banyak tantangan sebagai akibat ia taat kepada Tuhan. Memang banyak orang tidak masuk akal. Bagi banyak orang, mereka tidak bisa menerima. Selama ia hidup, pasti ada orang yang ragu mengenai Maria ini. Tetapi Maria berani percaya kepada Tuhan. Lebih taat kepada Tuhan daripada hidup menyenangkan orang lainnya atau masyarakatnya lain. Yang terpenting bagi Maria ialah taat kepada Tuhan. Apa akibatnya?
Apa ongkosnya? Apa yang akan terjadi? Ia ambil keputusan, pilih untuk taat kepada Tuhan. Lagi saya memberi contoh dari murid-murid Yesus. Yesus mengajak mereka. Ada pelayanan bagi mereka di seberang danau. Ajak mereka menyeberang danau. Nah, Yesus mau tidur. Dan di pertengahan perjalanan mereka tiba-tiba ada angin badai yang dahsyat luar biasa. Ini bukan angin badai yang biasa. Inilah angin badai yang asalnya memang ada daripada setan yang melawan mereka. Tidak mau supaya mereka menyerangi danau itu untuk melayani kepada orang yang kerasukan legion itu. Mereka sudah tahu Yesus datang, murid-murid Yesus datang. Sehingga coba untuk menghancurkan sebelum datang. Tetapi murid-murid Yesus, mereka dalam pengalaman itu menafsirkannya seolah-olah Yesus tidak peduli tentang mereka. Seolah-olah Yesus membiarkan mereka. Seolah-olah Yesus tidak memperhatikan mereka. Membiarkan mereka hancur saja. Itu yang cara mereka menafsirkan pencobaan atau krisis di dalam perjalanan itu. Tetapi Tuhan Yesus menegur mereka karena mereka salah mengerti tujuan daripada krisis atau tantangan apapun. Yesus memberi kesempatan mereka supaya berkembang, bertumbuh di dalam iman mereka. Kalau mereka menghadap tantangan ini dengan percaya, dengan iman, maka kesempatan besar sekali di dalam pencobaan itu atau tantangan itu agar berkembang, percaya, membuktikan bahwa mereka percaya kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Tetapi mereka gagal. Itu sebabnya Yesus menegur mereka karena mereka hanya menafsirkannya sebagai Allah tidak peduli, Allah tidak mengasihi. Yesus sendiri bersama dengan kami tidak memperhatikan. Tapi saudara, inilah betul-betul yang Yesus memberi kepada mereka kesempatan di dalam angin badai, di dalam krisis itu untuk berkembang, bertumbuh, menguatkan imannya. Sehingga kesempatannya agaknya mereka tidak mengerti pada awalnya. Kemudian ada Musa juga. Pada waktu Tuhan memanggil dia, setelah Tuhan memanggil dia, timbul banyak tantangan. Sebelumnya 80 atau 40 tahun di padang gurun, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Tapi setelah Tuhan memanggil dia, maka timbul banyak tantangan. Tantangan pertama awalnya daripada tua-tua Israel. Mereka tidak percaya, mereka melawan. Kemudian setelah krisis lagi terjadi di sana, mereka lebih tidak suka dengan Musa. Kemudian Firaun sendiri melawan. Firaun sendiri bertentangan dengan Musa. Sehingga tidak mau taat kepada Tuhan, tidak membiarkan umat Israel pergi. Semuanya ini seperti adalah krisis besar sekali setelah Musa dipanggil oleh Tuhan. Saudara, kenyataannya ialah bahwa tantangan-tantangan berlangsung terus di dalam kehidupan Musa. Tetapi lebih banyak tantangan, lebih banyak ia percaya kepada Tuhan. Akhirnya ia disebut anak yang paling rendah hati, paling dekat berbicara dengan Tuhan, paling diproseskan oleh Tuhan. Karena orang yang paling menghadap krisis, tantangan, dan pencobaan di dalam kehidupannya. Yusuf adalah contoh lagi daripada orang yang setelah dipanggil Tuhan mengalami pencobaan dan tantangan besar sekali. Setelah Tuhan memanggil Yusuf, baru terjadi saudara-saudaranya yang melawan dengan dia, tidak suka dengan dia, akhirnya menjual dia, mau membunuh dia. Kemudian ia ada di penjara dan ditinggalkan di sana. Tidak ada orang yang memperhatikan. Semuanya ini saudara, jangan ditafsirkan seperti ia tidak tahu kehendak Tuhan atau Tuhan tidak peduli tentang dia. Tuhan meninggalkan dia. Bukan saudara, Tuhan memproseskan kehidupannya, melebarkan kapasitasnya, ya, melebarkan imannya, melebarkan kesetiaannya, melebarkan kehidupannya, hatinya,
supaya ia siap untuk pekerjaan yang Tuhan akan beri akhirnya kepada dia. Saudara, tetapi kita mengerti bahwa Yusuf tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Tidak pernah. Malah ia setia di dalam pencobaan, tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Saudara, saya mau mendorong saudara supaya jangan melihat atau memandang krisis sebagai sesuatu yang tidak baik. Memang mungkin ada yang tidak baik di dalam krisis, dalam pencobaan. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi saudara, Tuhan kerja di dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepada Dia, dan juga untuk melebarkan kapasitasnya untuk menerima berkat, menerima kekuatan, menerima firman Tuhan, menerima kapasitas untuk lebih melayani untuk Tuhan. Dampak kehidupan saudara lebih besar kalau lebih besar tantangan yang saudara bisa alami atau akan alami di dalam kehidupannya. Saya lanjut dengan kembali kepada langkah yang ketiga di sini dari Yesaya pasal 54. Langkah yang pertama berhubungan dengan krisis ialah dapat firman Tuhan terlebih dulu. Dapat firman Tuhan, dan dengan firman Tuhan saudara akan menghadapi tantangan apapun, situasi apapun. Yang kedua ialah memuji Tuhan sebelum terjadi terobosan. Terpujilah Tuhan sebelumnya. Sebelum ada apa-apa, masih dalam krisisnya, belajar saudara memuji Tuhan. Yang ketiga di sini saudara ialah langkah yang ketiga adalah langkah iman. Saudara pandang krisis sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan saudara. Iman saudara adalah dasarnya daripada langkah ini. Karena apa? Karena Israel disuruh oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Mereka disuruh bekerja, mengerjakan, lakukan sesuatu. Dengan iman mereka, iman adalah ditunjukkan atau dilihat oleh perbuatan-perbuatan menurut Yakobus. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati, kata Yakobus. Dalam kata lain, iman menuntut kegiatan. Percaya kepada Tuhan menuntut saudara lakukan sesuatu. Jangan hanya percaya, jangan hanya mengatakan, ya saya percaya. Saudara kalau percaya apa? Percaya firman Tuhan berarti taat kepada firman Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Ibu Mandul bahwa ia akan memberkati dia. Itu firman Tuhan kepada dia. Tuhan akan memberi banyak anak kepada dia. Janji Tuhan, banyak anak, lebih banyak anak, keluarga lebih besar daripada keluarga biasa, akan sangat diberkati di dalam krisisnya, sangat diberkati. Tetapi perhatikan bahwa ibu ini akibatnya harus melakukan sesuatu, harus taat kepada Tuhan. Jangan hanya pikir Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati dia asal ia taat kepada Tuhan. Asal ia melakukan sesuatu. Dan Tuhan kata kepada dia, bilang atau berfirman kepada dia, apa yang ia harus lakukan. Saudara ingat, Ibu Mandul ini masih di krisis. Belum ada apa-apa yang terjadi atau berubah. Belum ada perubahan. Masih dalam keadaan yang sama. Tetapi firman Tuhan datang kepada dia dan mengatakan kepada dia, bersuruh kepada dia supaya ia sekarang melebarkan kapasitasnya untuk menerima apa yang Tuhan mau beri kepada dia. Ibu ini harus melakukan. Ia harus melebarkan tempat rumahnya, tanahnya, tendanya, supaya persiapan menerima berkat daripada Tuhan. Inilah gambaran daripada kehidupan saudara. Saudara, Tuhan suruh kepada saudara supaya lakukan apa yang Tuhan katakan kepada saudara, supaya persiapan menerima berkat lebih besar. Harus ada ketaatan, harus melakukan sesuatu. Saya akan memberi beberapa contoh dalam firman Tuhan dengan Abraham pertama kali.
Firman Tuhan datang kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Itulah yang Tuhan suruh dia supaya ia akan memberkati. Kalau ia tidak pergi, Tuhan tidak bisa lebih memberkati dia. Pergilah dari negerimu, sanak saudaramu, rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau Abraham taat, maka berkat akan mengalir. Kalau dia taat, maka tidak menerima apa-apa daripada Tuhan. Kita tidak tahu atau mengenal nama Abraham lagi. Tetapi kita tahu nama Abraham adalah anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Karena apa? Karena ia ambil langkah pertama taat kepada Tuhan, yaitu ia pergi dari negerinya. Kemudian kita perhatikan Abraham lagi. Kita lihat bahwa Tuhan suruh dalam Kejadian 13 ayat 14. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingimu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur, barat, utara, dan selatan. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepada mula akan kuberikan negeri ini. Ia harus pandang sekelilinginya, ia harus jalaninya sepanjang hidup dia. Ia terus jalani negeri Kanaan itu untuk menginjak setiap tempat. Karena Tuhan janji kepada dia apa yang ia injak, apa yang ia lihat, apa yang ia jalani. Itu yang Tuhan janji kepada dia. Tetapi Abrahamlah yang harus jalan, harus lihat, harus injak, supaya akan menerima daripada Tuhan. Saudara-saudara, kalau Tuhan bersuara kepada saudara, berfirman kepada saudara sesuatu, kalau ada sesuatu yang saudara harus taat kepada Tuhan, lakukanlah. Walaupun masuk akal, tidak masuk akal. Saudara, kalau Tuhan berfirman kepada saudara, terimalah firman-Nya. Lakukanlah, taatilah. Petrus disuruh bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalamu walaupun tidak ada ikan. Walaupun sepanjang malam belum dapat satu ikan besar atau kecil, tetapi Tuhan Yesus tahu itu. Dan masih dalam situasi yang sama, belum ada kelihatannya, ya, belum ada perubahan apapun. Tetapi Tuhan Yesus suruh ia lakukan yang sepanjang malam ia lakukan. Luar biasa, tidak masuk akal, gila sebenarnya. Tetapi Petrus walaupun protes awalnya, ia taat kepada Yesus. Kalau protes, kalau tidak taat, kalau tidak mau, maka tidak ada berkat yang mengalir. Ya, tetap tidak ada ikan. Tetapi karena ia taat, karena ia bertolak, karena ia lakukan yang tidak masuk akal bagi dia. Kenapa tidak masuk akal? Karena sudah dibuktikan tidak masuk akal. Tidak ada ikan di tanah itu. Tapi karena ia taat, walaupun tidak masuk akal, walaupun gila sebenarnya kelihatannya, banyak ikan ditangkapnya. Pokoknya Petrus harus melakukan. Petrus harus taat. Petrus harus lakukan apa yang Yesus katakan kepada dia. Satu contoh yang lagi. Yesus sama murid-muridnya hadir di Kanaan, di pernikahan. Akhirnya anggur habis, tidak ada lagi. Kemudian perhatikan yang Yesus katakan kepada hamba-hambanya. Bukan kepada muridnya. Inilah hamba-hamba di pernikahan. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Isilah penuh dengan air. Itu yang pertama yang mereka harus lakukan. Yang kedua, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Dua hal ini mereka harus isi dan mereka harus cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta. Baru saja air menjadi anggur. Baru saja mujizat terjadi setelah mereka taat kepada Tuhan Yesus. Memang ini bertentangan dengan logika manusia. Mustahil, tidak mungkin terjadi air menjadi anggur.
Tetapi karena mereka taat kepada firman Tuhan, karena mereka melakukan yang tidak logika dilakukan, maka saudara mengalir satu berkat kapasitas. Ya, kapasitas untuk menerima berkat mujizat, campur tangan Tuhan dilebarkan. Haleluya, karena ketaatan. Taat dan lakukan apa yang Tuhan suruh dilakukan. Dan melakukan itu, kapasitas untuk menerima berkat akan dilebarkan, diperluas. Haleluya. Saudara, saya mau lanjutkan dengan contoh-contoh dari firman Tuhan. Dari orang biasa sebenarnya. Hamba-hamba itu bukan murid-murid Yesus. Ya, mereka orang biasa. Mereka hanya, ya bisa dikatakan, mereka hanya pelayan-pelayan saja. Tetapi karena mereka walaupun orang biasa, walaupun hanya pelayan di pesta pernikahan, taat kepada Tuhan, mereka juga, ya. Dan dikatakan dalam teks itu bahwa ya, hamba-hamba tahu dari mana anggur ini. Yang lainnya tidak tahu. Tapi hamba-hamba ini, orang sederhana ini tahu. Dan mereka pasti percaya. Mereka sudah menyaksikan satu mujizat terjadi seperti belum pernah terjadi di dunia. Ada seorang janda, istri daripada seorang nabi dalam perjanjian lama, datang kepada Elisa. Suaminya sudah meninggal dan hutangnya besar. Anaknya akan diambil kalau hutangnya tidak bisa dibayar. Kemudian Elisa tanya kepada dia, ada apa di rumah? Dia bilang, ya tidak ada apa-apa, hanya sedikit minyak. Elisa lihat yang ia punya itu walaupun tidak ada apa-apa, walaupun dia dianggap dia tidak berarti, tidak ada apa-apa, tetapi Elisa menyuruh firman Tuhan datang ke dalam situasi itu yang tidak berarti, yang tidak ada apa-apa, mengubah situasi, mengubah krisis. Sehingga ibu janda ini, ibu yang berhutang ini, ibu yang sedang mengalami krisis yang sangat besar, mengalami campur tangan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat daripada Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ini yang Elisa kata kepada dia, pergilah, mintalah bejana-bejana luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Peringatan, jangan terlalu sedikit. Saya tekankan lagi, jangan terlalu sedikit. Ia harus minta dari mana-mana, dari semua orang. Ganggu siapa saja, pinjam dari mana-mana. Harus kosong dan harus dibawa ke rumahnya sebanyak mungkin. Kalau sedikit berarti membatasi aliran atau berkat Tuhan mengalir. Itu sebabnya yang sangat penting ialah bahwa ia harus pinjam banyak supaya berkat Tuhan banyak mengalir kepada dia. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Masuk ke dalam rumahnya, pergi. Jangan supaya orang yang lainnya, ini hanya keluarga. Mujizat akan terjadi bagi ibu ini. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Dan setelah itu, pergilah jual minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, mujizat terjadi karena ibu ini taat kepada firman datang kepada dia. Ibu ini datang dalam krisisnya kepada nabi, kepada firman Tuhan. Ia mencari firman Tuhan karena ia tahu bahwa kalau ia ada firman Tuhan, maka krisisnya bisa diubah menjadi berkat. Krisisnya bisa menjadi alat menerima berkat. Krisisnya bisa menjadi alat untuk melebarkan imannya, membuktikan kepada dia bagaimana luar biasa Allahnya. Bagaimana Tuhan menyertai dia.
Sehingga melalui krisis itu, ia yang dibuktikan kepada dia bahwa tidak ada batas dengan Tuhan. Ia membuktikan bahwa Allah dia selalu menyertai. Allah dia lebih besar daripada krisis. Dan bahkan memandang krisis itu sebagai yang mempunyai kapasitas untuk melebarkan imannya kepada Tuhan. Haleluya. Satu yang contoh yang terakhir, saudara, adalah kehidupan Naaman, orang jenderal yang ada krisis. Ia ada penyakit kulitnya, datang mencari Elisa. Nah, yang terjadi dalam peristiwa ini, situasi ini, Elisa tidak menyambut dia, tetapi suruh pada abdinya supaya Naaman ini pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Sederhana, tidak susah, tidak harus pergi jauh, tidak harus kerjakan pekerjaan yang susah sekali, hanya mandi 7 kali di sungai Yordan. Bagi general ini tidak baik, tidak suka, tidak mau. Anggaplah segala situasi ini sangat menghina, sangat merendahkan, tidak baik bagi dia. Orang cukup sombong sebenarnya, orang besar. Sering orang besar tidak tahu rendah hati ya. Yang biasa bagi mereka bisa sombong karena sudah orang berkuasa. Inilah Naaman ini. Akhirnya hamba-hambanya meyakinkan dia supaya lakukan yang sederhana. Lakukan saja. Ya, supaya tahu, ya, siapa tahu mungkin terjadi. Saya baca dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Kemudian ayat yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Saudara, hampir jenderal ini kelewatan kesempatan menerima mujizat karena tidak masuk akal. Karena firman Tuhan yang datang kepada dia, ya, ia tidak mau taat, tidak mau lakukan. Anggaplah ia sesuatu yang menghina sekali bagi orang yang besar, yang berkuasa. Tetapi akhirnya ambil risiko dia. Ya, ia lakukan. Ia taat kepada firman Tuhan yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Tuhan tidak menuntut sesuatu besar, hanya sesuatu yang sederhana saja. Saudara, ia dapat mujizat. Dan akibatnya ini ia sadar bahwa hanya ada satu Allah. Hanya ada satu Allah benar. Dan itulah Allah Israel. Dan sepanjang hidupnya selanjutnya, ia hanya melayani, hanya percaya kepada Allah Israel. Tapi saudara, itu yang ia harus lakukan. Harus, lagi saya kembalikan kepada poin ini, harus melakukan sesuatu sebagai bukti kepercayaannya, imannya kepada Tuhan. Percaya atau iman berarti harus taat dan harus melakukan. Saudara, saya mau tekankan, saya merasa dari Roh Kudus menekankan kepada saudara butir ini atau firman ini. Saya merasa Tuhan bahwa Roh Kudus sedang berbicara kepada sebagian daripada saudara berhubungan dengan melakukan sesuatu sebagai bukti daripada iman yang ada dalam saudara dan firman Tuhan yang ia sampaikan kepada saudara. Ada sesuatu di dalam saudara yang saudara mendengar firman ini, saudara hatinya digerakkan oleh Roh Kudus, dikobarkan oleh Roh Kudus untuk taat dan lakukan. Roh Kudus menantang di dalam
krisismu, tantanganmu, pencobaanmu, agar jangan berhenti, jangan menyerah, tetapi lakukan sesuatu sebagai bukti saudara percaya Allahmu tidak dibatasi oleh krisis atau tantangan apapun. Allahmu adalah Allah lebih besar daripada krisis yang saudara hadapi. Allahmu adalah Allah yang bahkan bekerja di dalam krisismu. Itu krisis Tuhan yang ia pakai untuk melebarkan saudara. Bukan menantang saudara, bukan meninggalkan saudara, tetapi untuk menyempurnakan iman saudara. Melebarkan kapasitasmu untuk melakukan pekerjaan sesuatu bagi Tuhan. Saudara, mungkin Tuhan bersuara tentang gerejamu, di mana saudara melayani berhubungan dengan gereja itu. Saudara harus lakukan sesuatu di dalam masa tantangan atau kesusahan atau pencobaan. Lakukan sesuatu. Lakukan yang Tuhan firman kepada saudara. Lakukan yang Tuhan katakan kepada saudara, walaupun tidak bertentangan dengan yang logika. Lakukanlah saja. Mungkin berhubungan dengan jangkauan, membuka jangkauan. Sudah Roh Kudus bersuara, tetapi saudara pikir, waktu ini adalah krisis. Bukan waktunya yang bagus. Jangan melakukan, jangan berlangkah dalam waktu yang krisis. Ya, karena pasti gagal. Tapi Tuhan Roh Kudus firman kepada saudara, sekarang adalah waktu untuk berlangkah. Sekarang adalah waktu untuk melakukan. Sekarang adalah kesempatan daripada Tuhan untuk kerjakannya. Jangan memandang situasi, hanya memandang firman Tuhan. Mungkin berhubungan dengan bisnisnya saudara, atau produk saudara yang Tuhan tekankan kepada saudara. Hasilkan, buatlah, kerjakan, bukalah. Tetapi saudara, ini krisis, tidak baik. Inilah firman Tuhan kepada saudara. Sekarang adalah waktunya. Sekarang krisisnya adalah kesempatan untuk melebarkan, untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Karena lebih besar krisis, lebih besar kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam dirimu. Mungkin pengaruh saudara di dalam tempat kerjanya sebagai guru, sebagai pegawai negeri, dalam perjualan. Saya tidak tahu, tetapi kalau Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk berlangkah, jangan melawan, jangan menolaknya. Tetapi coba taati saudara. Mungkin saudara ditantang oleh Roh Kudus masuk politikus, menjadi politikus. Kalau Roh Kudus mendorong, kalau Roh Kudus bersuara, saudara jangan terus tunda, jangan tunda. Mungkin pendidikannya perlu dipanjang, atau mungkin mendapat bakat-bakat baru, supaya kesempatan-kesempatan lainnya bisa dibuka kepada saudara, atau pelayanan besar, lebih besar visinya. Saya tidak tahu, tapi saya hanya tahu Roh Kudus sedang bersuara kepada saudara. Roh Kudus tekankan kepada banyak saudara, sekarang adalah waktunya. Sekarang krisisnya adalah waktu Tuhan untuk berlangkah. Kalau percaya kepada Tuhan, maka sekarang, saat ini, saya sampaikan firman ini. Saya nubuatkan ke dalam hati saudara, berlangkah, ambil jalan, ambil langkah, lakukan sesuatu, taat kepada firman Tuhan yang ia tanam di dalam hatinya, yang saudara terima hari ini. Karena melaluinya, Tuhan akan melebarkan kapasitas saudara. Tuhan akan menjadikan kehidupan saudara lebih dampak lagi, lebih pengaruh lagi, lebih efektif lagi, lebih berhasil lagi, lebih diberkati lagi di dalam musim krisis ini. Musim krisis ini saudara akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih luar biasa daripada musim-musim biasa. Saudara terima firman ini, taatilah kepada Tuhan. Yakinilah bahwa inilah sesuatu daripada Tuhan. Inilah saatnya, inilah waktunya, inilah waktu Tuhan bagi saudara untuk berlangkah, untuk lakukan. Percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan, terima kasih atas firman yang Engkau sampaikan hari ini. Saya yakin daripada Roh Kudus, Engkau kerjakan sesuatu yang sangat luar biasa. Engkau menanam sesuatu yang
akan berkobar-kobar dalam hati anak-anakmu. Iman mereka akan bangkit, akan menjadi kuat. Iman mereka akan pegang kepada firman-Mu Tuhan. Hati mereka, pikiran mereka, mata mereka hanya terarah kepada Tuhan. Saudara, matamu hanya terarah kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang menggerakkan hatimu pada saat ini. Jangan pandang kepada Kristus, jangan pandang kepada tantangan. Jangan seperti Petrus dalam jalan atas air, pandang kepada Kristus, pandang hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan melebarkan kapasitasmu bagi dia. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus. Amin.